Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sengaja merubah judul ini karena banyak sekali saya menerima WhatsApp, email meminta untuk membahas masalah zakat. Dan saya kira memang penting kita, meskipun sudah tahu umumnya, tapi perlu juga untuk diingatkan karena Allah Subhanahu wa taala mengulangi dalam Quran 88 kali. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan keluarkan zakat. Di Quran itu ada dua yang selalu dikombin. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Obey Allah, obey the messenger, right? And then waskuruni, bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tua, right? Nah, salat dan zakat also disamakan. Look like bahwa kita ini tidak sempurna sebagai seorang muslim kecuali mempunyai hubungan yang baik, hablum minallah wa hablum minan nas, ya. Kemudian juga kenapa kita bicara zakat di bulan puasa, karena memang umumnya orang muslim itu menghitung zakatnya di bulan puasa. Karena bulan puasa ini segala sesuatu dilipat gandakan, maka kita tidak mau ya miss opportunity untuk zakat. Pengertian zakat. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Kewajiban zakat ini banyak, tapi yang dirincikan itu di surat At-Taubah ayat 60, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Innama artinya only, hanya. As-sadaqat di sini maksudnya zakat. Jadi Quran itu kadang-kadang menggunakan kata-kata sedekah tapi maksudnya adalah zakat. Kadang-kadang juga sedekah maksudnya sedekah. Ada lagi infak. Ya. Nah di sini sesungguhnya zakat itu dibagikan untuk 8 resipien. Lil fuqara, orang-orang fakir. Orang fakir artinya kemungkinan dia nggak punya makanan hari itu. Atau punya makanan untuk hari itu saja. Right? Wal masakin, kalau ada pun miskin artinya orang yang mungkin ada makanan untuk seminggu hari itu, right? Dan masakin juga tergantung di mana dia tinggal, ya. Di Amerika yang disebut miskin mungkin orang punya kerja, punya mobil dia, tapi pas-pasan. Tiap bulan untuk bayar bill itu struggling. Miskin dia. Nah, di Indonesia kan enggak. Orang punya mobil nggak mungkin dia miskin gitu istilahnya. Nah, jadi tiap tempat lain-lain miskin itu. Jadi orang fakir, makanya dalam surat Kahfi, ayat wa ammas safinatu fakanat lil masakin. Adapun kapal yang dilobangi sama Khidir itu punya orang miskin. Orang miskin punya ferry. Right? Miskin dia. Karena memang itu orang miskin yang punya itu dia menanggung semuanya. Adanya 10, anaknya, papanya, bibinya, miskin semua. Dia yang tanggung itu. Jadi income-nya selalu habis. Ya. Wal amilina 'alaiha, dan amil artinya orang yang mengumpulkan zakat itu berhak mendapatkan portion dari zakat. Wal mu'allafati qulubu, mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Wa fir riqab,
Rikob ini macam-macam. Rikob artinya orang yang hamba sahaya. Tapi termasuk dalam sekarang ini orang yang mungkin ada case dia. Ada case dia perlu bayar lawyer. Dan dia benar misalnya. Tapi dia nggak punya uang. Itu bisa dikasihkan zakat juga. Nah, orang punya sesuatu yang ada hubungan dengan rule. Law. Nah, wal gharimin. Gharimin artinya orang yang punya utang, nggak bisa bayar. Ya, mungkin dia kaya, tapi bangkrut dia. Nah, ketika itu dia berhak menerima zakat. Wa fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi termasuk juga orang yang dakwah, kalau nggak punya dia, ustadz yang pas-pasan, baik, bismillah. Of course, orang yang perang, sabilillah. Nah, ada yang memasukkan untuk di Amerika itu masjid termasuk fisabilillah. Tapi di Indonesia nggak boleh ya. Ini Syekh Qaradawi dalam bukunya yang tebal, Az-Zakah. Karena di Amerika ini untuk bangun masjid itu terbatas income-nya. Di Indonesia kan ada Kementerian Agama, semua Muslim, right? Di sini kalau nggak termasuk zakat nggak akan bisa bangun masjid, sekolah dan sebagainya. Right? Wabnis sabil, orang yang sedang berlayar, sedang musafir, kehabisan uang, bankrupt dia, jadi homeless, itu dapat juga. Faidatan min Allah, kewajiban dari Allah, wallahu alimun hakim. Di ayat 103 Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh bin ambil. Nah, berarti di sini pemerintah, kalau itu pemerintah Islam, itu berhak untuk merampas, mengambil dengan paksa orang yang berhak berzakat, nggak mau mengeluarkan zakat. Jadi zakat itu nggak seperti salat puasa mah, boleh dipaksa itu. Nah, khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka. Shadaqah itu sebagai zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan, wa tuzakkihim, dan membersihkan. Berarti harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, harta yang kotor. Ya. Makanya nanti ketika orang mati itu di kuburan aja, nanti harta yang dikeluarkan zakatnya itu yutawakun, akan menjadi kayak lingkaran api yang di lehernya. Ya. Jadi Ummu Salamah dia nanya Rasulullah, dia punya gelang, punya necklace, apakah saya wajib mengeluarkan zakat? Kata Rasulullah, maukah itu nanti necklace menjadi kalung api di lehermu? Ya. Jadi itu maksudnya orang yang punya emas melebihi apa yang dia pakai. Ya. Kemudian arti zakat, bahasa Arab itu semua ada artinya ya. Kayak misalnya arti sholat itu sebelumnya doa. Sholat hanya doa. Jadi orang Arab juga dulu bilang sholat. Tapi maksudnya bukan seperti kita. Makanya kadang-kadang orang Amerika kalau bilang pray itu pengertiannya lain, doa. I want to pray. Kita kan maksudnya salah 5 waktu ya. Ya. Pertama, zakat bermakna at-tahur, pakai toharoh, yang artinya pembersihan atau mensucikan. Allah, right? Waktu zakim biar. Jadi berarti harta yang tidak dilakukan zakatnya itu harta yang kotor. Nanti hari kiamat katanya akan menjadi kayak ular botak. Dalam hadisnya itu ular botak. Nah, ya, ular botak. Kemudian ular botak. Kemudian dia akan bilang, ana maluka, ana kanzuka, ana maluka, ana kanzuka. Saya hartamu, ya. Just second ini.
Ada yang penting ini. Yang kedua, zakat bermakna al-barakah. Berarti berkah. Bahasa Arab itu berkah itu kalau sedikit terasa banyak. Baik. Kalau pendek terasa panjang. Makanya kata Nabi, yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. Artinya kalau kita makan jamaah, semua jamaah itu berkah. Makanya kita jangan takut kalau kita masak untuk keluarga kita ya. Ada tamu, suruh makan. Itu cukup itu. Kata Nabi kan, ta'amul wahid yakfil isnin. Makanan untuk seorang cukup untuk 2 orang. Dulu ada orang pintar dia. Kemana saja ustadz itu pergi, dia ikut. Nah, jadi ustadznya kadang-kadang nggak enak kan nggak, kalau bisa umum apa, tapi kadang-kadang diundang sama satu keluarga, dia ikut juga. Contohnya ya ajudannya. Dan ustadz itu biasanya kan kalau di makanan tuh bekakak ayam. Jadi rupanya ustadz ini suatu hari dia ingin memperingatkan dia, menyinggung dia gitu. Dia bawakan hadis. Kan ada hadis kalau orang datang suatu jamuan nggak diundang, itu berarti dia pencuri. Makanya kita kalau kita bisa diundang bawa tamu, kita mesti ngomong, ini saya bawa tamu boleh nggak? Gitu kan? Tapi dia pintar, dia tahu hadis. Ustaz, itu hadis nggak kuat. Saya punya hadis kuat. Apa? Ta'amul wahid yakfil isnin. Makanan untuk seorang cukup untuk 2 orang. Nah, sekarang yang diundang 10 orang. Berarti cukup untuk 20 orang. Kita hanya 11 orang. Itu bahasa Arabnya namanya tufaili. Tufaili itu nggak diundang datang. Ya. Jadi kalau orang tufaili mesti kayak dia. Tahu hadis ya. Bisa menjawab dia. Ketiga, zakat bermakna an-numu, yang tumbuh. Allah. Jadi mestinya apa? Dijamin. Jangan merasa sedih ketika mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena akan tumbuh. Siapa yang ngomong? Allah. Dijamin lah. Kata Allah kan, anfik unfik alaih. Pernahkah dengar kita, aduh saya jadi miskin ya, kenapa? Lebating zakat, kebanyakan zakat nggak ada. Orang yang dermawan, makanya Imam Malik itu kalau ngasih zakat setengah. Bukan 2,5%. Setengahnya dia. Nah, Abu Bakar pernah ngasihkan semua hartanya kan. Apa setelah itu miskin? Tetap kaya dia. Ya. So, hukum menunaikan zakat, ya sudah tahu dia termasuk rukun iman, rukun Islam yang keempat, yang ketiga ya. Jadi zakat itu hukumnya wajib. Wajib menurut Quran, menurut hadis ya. Dan juga menurut ijma ulama ya. Bahwa zakat itu wajib ya. Syarat zakat. Ya, yang pertama merdeka. Jadi orang hamba sahaya tidak wajib zakat. Karena mungkin dia perlu uangnya juga untuk supaya dia bisa membayar jadi merdeka. Kedua Islam, non-muslim nggak perlu kita diminta zakat. Maka kalau non-muslim tinggal di negara Islam, dia disuruh bayar jizyah. Jizyah itu untuk kepentingan mereka, jadi dia berhak untuk mendapatkan welfare, untuk dijaga diri, dibela mereka. Kemudian mukallaf itu artinya sudah balik. Kalau laki-laki sudah mimpi, perempuan sudah period ya. Anak kecil nggak wajib zakat. Tapi orang yang misalnya menjaga hartanya, dia yang wajib mengeluarkan zakat. Tidak punya utang, ya mungkin gitu orang hartanya banyak tapi utangnya banyak. Baik, nah itu dia bayar utang dulu. Kalau ada sisa, bayarkan zakat.
jumlah hartanya sudah mencukupi atau melebihi kebutuhan pokoknya. Baik. Jadi kita di Amerika misalnya kalau gajinya 2.000, itu nggak perlu zakat itu. Untuk makan, untuk bayar rumah aja berapa ya. Malah dia berhak menerima zakat. Jadi zakat itu artinya setelah kita bayar, misalnya bayar rent, baik untuk makanan, pakaian, dan sebagainya sudah dikeluarkan, masih ada sisa, maka dia wajib melakukan zakat. Ya. Sudah mencapai haul, artinya setahun, ya. Jadi harta itu setahun. Jadi kita dapat harta itu baru wajib zakat setelah setahun. Kecuali harta nomplok ya, harta warisan, harta misalnya kita dapat saya sebagai lawyer misalnya tiba-tiba dapat 2 juta itu harta nomplok itu harus langsung. Karena kalau tunggu setahun habis mungkin. Ya. Dan itu mesti harta milik sendiri, nggak boleh. Kalau harta bersama itu mesti diatur. Ya. Sudah memiliki harta yang mencapai 1 nisab. Nanti kita bahas apa nisab itu. Ya. Macam-macam zakat. Ya. Banyak ya zakat itu, ada zakat pertanian, ya, zakat pertambangan, minyak dan sebagainya. Kita nggak akan bahas. Karena saya kira nggak ada yang ada hubungan dengan itu ya. Kita fokuskan pada zakat mal, ya, emas, perak, dan uang. Ya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan ada namanya zakat penghasilan profesi. Jadi ini bagi pegawai tetap yang punya income tetap. Jadi itu sebetulnya ya, zakatnya itu tiap bulan sebetulnya. Namanya zakat profesi. Ini juga dibahas oleh hasil konferensi para ulama Islam, juga oleh zakat. Ya. Memang zaman Nabi nggak ada zakat profesi ini. Tapi bukan berarti karena zaman Nabi nggak ada, ya sudah. Ya, karena banyak zaman Nabi nggak ada, kita sekarang mengikuti keadaan. Zaman Nabi nggak ada minyak. Jadi kalau orang punya minyak itu, tambang minyak, nggak perlu zakat. Karena zakat nggak disebutkan dalam itu. Wah, rugi sekali itu. Cengkeh, nggak ada cengkeh. Ya, cengkeh waktu mahal itu bukan main. Nggak ada zakatnya. Rambutan. Karena nggak disebut kan. Disebutnya hanya gandum, beras, dalam hadis. Demikian juga kayak zakat fitrah. Zakat fitrah gandum nama Nabi. Beras di kita. Sekarang kita nggak ada mau menerima beras. Nggak ada satu masjid tetap dia kekeh pakai beras. Numpuk. Nggak ada yang mengambil. Ya, apalagi di Amerika sini. Numpuk itu. Pakai uang. Zaman Nabi nggak ada pakai uang kan. Nah itu. Nah ini juga sama. Nah, karena ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, orang-orang yang beriman keluarkanlah min thayyibati, dari yang bagus, maka sabtum, what you earn, what is your income. Jadi income-mu yang halal, maka disebut thayyibat. Nah, kalau income yang nggak halal jangan. Karena nggak adanya. Allah itu thayyib, bagus, hanya nerima yang bagus. Be careful, ha? Zakat dari harta, dari hasil gambling, hasil judi, ya, hasil nipu, ya, itu bukan thayyibat namanya. Nah dalilnya ini, maka sabtum. Maka sabtum artinya apa? Yang you earn money because you work, right? Ya. Jadi meskipun zaman Nabi itu nggak ada profesi ini, tapi ayatnya ada, umum. Makanya apapun yang kita earn, kita punya apa saja, itu diwajibkan melakukan zakat. Ya. Jadi misalnya kita dapat gaji 5 juta, ya, 240.000 per bulan. Dalam menghitung zakat penghasilan adalah jumlah pendapatan ya brutonya tambah 2,5%.
Jadi kalau penghasilannya 6 juta sebulan, maka zakatnya, right, 6 juta kali 255. Jadi ya Allah, 150. Kita bayar bil berapa? 150. Zakat tuh, ya Allah, Allah tuh sangat kesian. Zakat tuh murah sekali. Kita aja kalau punya uang 1.000, berapa zakatnya? $25. Allah. Ya. Jadi kita, ini zakat profesi. Jadi kalau kita punya income. Tapi ingat ya, kita punya income tapi ada sisa. Nah, sisa melebihi nisab, yaitu 85 gram emas seharga itu. Tapi kalau kita income-nya pas-pasan, tiap hari malah kita mesti minjam, ya itu nggak wajib zakat ya. Ini kan bagi orang yang kerja, punya income, kerja di Boeing, kerja di Amazon mungkin, di Microsoft, yang profesional ya, yang hasilnya itu pasti tiap bulan punya kelebihan. Nah, itu harus keluarkan zakat profesi ya. Kemudian zakat emas dan perak. Cara menghitung zakat emas dan perak adalah 2,5% kalikan jumlah emas perak yang tersimpan selama setahun. Jika seorang selama setahun memiliki emas 100 gram dengan harga rata-rata 622.000 gram, maka zakatnya 2,5 kali 62, ya 2 juta. Berarti zakatnya murah. Nah, hanya 1 juta ya 550.000. Nah, tadi kan disebut nisab kan? Nisab. Nisab artinya melebihi kebutuhan pokok. Oh, itu nisab. Jadi mungkin di sini kalau gajinya ya 5.000 lah. 4,5. Untuk rent 1.500, makanan. Masih ada sisa 2.000 misalnya. Nah, itu dari 2.000 itu zakat $50. Ya. Haul atau jangka waktu setahun. Nah, ya. Ini orang yang bisnis sebagainya itu biasanya sampai setahun. Setahun kita kumpulkan. Jadi haul itu jadi harta itu sampai setahun baru wajib zakat. Kalau belum setahun belum zakat. Tapi kecuali harta numpuk ya. Nah, ada juga orang yang zakat profesi begitu. Jadi dia dihitung aja untuk setahun. Jadi saya itu gajinya sekian, lebihnya sekian, nanti dibayarnya setahun. Itu boleh juga. Tapi ada yang mengatakan harus tiap bulan. Karena petani aja itu, petani kapan wajib zakat? Ketika panen kan. Nah, panennya orang yang kerja kapan? Terima gaji. Ya. Dan kata kalau Quran kan, itu yaumah hasadi, kasihkan pada saat kamu panen. Jadi sekarang bagaimana panduan untuk mengikuti zakat itu? Contoh. Jadi sekarang saya mau ke zakat bulan puasa. Saya tiap pertengahan atau akhir puasa saya keluarkan zakat. Gimana cara ngitungnya ya? Saya punya emas 15 gram. Misalnya dikumpulkan ya, dihitung semua. 15 gram, uang tunai 10 juta, uang real 4.000 real, barang dagangan senilai 15 juta. Right? Pertama-tama seluruh harta tersebut dikonversi menjadi garamnya emas, ya, gramnya emas. Bila saat itu harga emas misalnya 495.000 per gram, maka perhitungan zakatnya atau zakat mal adalah sebagai berikut. Ya. Jadi uangnya itu, uang yang dikumpul tadi, Rp 10 juta, right? Kemudian dihitung dengan harga 455.000, ya. Kan itu kan 20
ya. Uang realnya dihitung juga dengan emas, kita lihat di itu. Perdagangan dihitung juga dengan emas, ya. Cara menghitung zakat emas selanjutnya adalah dengan menjumlahkan jumlah harta setelah dikonversi menjadi gram emas. Jadi kalau kita hitung total misalnya, tadi kan 15, tambah 20,2, tambah 24,24, tambah 30,3 gram, berarti semuanya adalah 89,74 gram itu emasnya. Baik. Nah, gimana cara mengeluarkannya? Ya. Jadi 2,5% ya dikalikan 8974 gram, nah, itu jumlahnya berarti 2.245 gram emas. Ini kalau kita mau zakatnya dengan emas. Karena zaman dulu orang dengan emas langsung ya, karena emasnya koin, jadi bisa langsung. Tapi sekarang sulit dan nggak mungkin dipotong emasnya. Jadi tapi kalau kita ingin dengan uang tunai, itu cara menghitungnya adalah tadi 2 juta ya 2,2435 gram emas, itu tambah 495.000, right? Itu jumlahnya semua 1.110.532. Jadi uang tunai yang harus dikeluarkan orang tersebut untuk membayar zakat adalah sekitar 1.110.532. Ya. Jadi itulah, saya sengaja dipercepat, mungkin zakat ini banyak yang ingin bertanya, ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita melakukan zakat, kumpulkan semua harta yang kita miliki. Tidak termasuk rumah, kendaraan, right? Barang-barang yang ada di rumah, nggak termasuk. Kalau kita dagang, gitu kan, tempat yang kita sewa atau biskuit itu milik kita, bangunan itu nggak termasuk. Tapi dagangannya termasuk. Ya. Nah, di total semua, misalnya saya punya uang cash 5.000, uang di bank sekian, juga termasuk kalau orang minjem, dan orang minjem itu pasti bayar. Kalau pasti nggak bayar nggak apa-apa, harus dimasukin. Ya. Setiap harta yang belum di-cashkan sama kita dan nggak bisa di-cashkan, nah, itu tidak termasuk zakat. Nah, kayak 1K ya, itu nggak termasuk sampai kita diambil baru. Jadi itulah kita kembalikan pada Akhi Farhad. Ya, kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz, udah berapa pertanyaan masuk Ustaz? Yang pertama, apakah semua perhiasan mesti dizakatkan? Ya, jadi ada dua pendapat para ulama ya. Ada yang mengatakan perhiasan kita pakai, tapi dan itu artinya tidak berlebihan ya. Jadi kalau misalnya punya kalung sampai 10, punya gelang 5 sebagainya, itu melebihi ya. Nah itu jadi yang dipakai misalnya kita punya cincin, punya earring atau necklace yang hanya dipakai untuk keundangan sebagainya, nah itu nggak dizakatkan. Yang lebih dari itu harus zakat. Tapi lagi ada hadis lagi,
yang dipakai pun harus dizakati. Ya. Nah, saya lebih kepada yang kedua ya, karena kita tidak tahu ya. Karena hadisnya kuat ketika Ummu Salamah, Rasulullah, apakah saya mesti keluarkan zakat? Kata Nabi, maukah kalungmu nanti jadi kalung api di kuburan? Nggak rugi kita dan sedikit saja kan, 2.5. Silakan. Yang kedua, apakah kalau mendapatkan takrifan perlu juga dijakatkan dan stimulus? Dan jika ya bagaimana menghitungnya? Kalau dapat apa? Takrifan. Dan juga takrifan. Ya, kalau takrifan itu mencapai nisab ya, seharga 2.5 ons emas di sini atau 85 gram, right? Nah, itu harus ada zakatnya. Tapi kalau kurang dari nisab limit yang diharuskan zakat, ya wajib. Atau sekarang berapa harga emas di sini? Tahu nggak? 750.000 semalam, Ustaz. Ya. Ya kalau misalnya taklifannya melebihi itu, harus keluarkan zakatnya. Less dari situ nggak dikeluarkan. Bagaimana Ustaz dengan uang stimulus yang dikirim sekarang? Stimulus yang bantuan itu? Iya. Kalau bantuan itu untuk keperluan saja nggak cukup, nggak perlu. Karena itu kan sama dengan orang yang dapat gaji. Gajinya itu untuk bayar ini bayar itu sudah nggak mencukupi, pas-pasan lagi. Itu nggak perlu zakat. Ada lagi Ustaz, syarat zakat tidak punya hutang. Bagaimana kalau punya cicilan rumah dan cicilan mobil dan lain-lain? Itu bukan hutang itu ya. Karena kalau itu nggak ada orang bayar zakat sekarang. Ya, kayak orang katanya saya nggak bisa haji karena saya punya cicilan rumah sebagainya. Bukan itu. Nah, itu maksudnya utang perseorangan. Utang yang kalau kita nggak bayar orangnya menderita yang itu. Ya. Jadi utang yang ada utang yang bukan agreement for 30 years, 5 years. Ya. Karena itu mah kita bayar tiap ini. Ya. Nah ini hutang kita minjam kepada instansi atau kita pinjam kepada seorang untuk bisnis, kemudian ada uang sekarang, tapi kalau dikasih zakat habis, jadi ya nggak bisa bayar itu, bayar utang dulu. Ya. Jadi utang yang sifatnya panjang itu nggak termasuk di sini. Kalau enggak, zaman sekarang nggak ada orang bayar zakat, nah semua punya utang. Ya. Silakan Mas. Ya, berapa jumlah nilai nasabnya uang cash yang tersimpan? Ya seharga emas itu. Kalau dihitung melebihi 85 gram emas, dia harus zakat. Kalau kurang dari harga 85 gram, dia nggak perlu keluarkan zakat. Investment naik turun Ustadz, menghitung zakatnya bagaimana Ustadz? Nah, itu bisnis. Jadi kalau kita misalnya keluarkan zakatnya tiap tahun di bulan puasa, ya berapa di bulan puasa kita punya dari investment itu. Right? Itu terus tergantung dia lagi naik lagi turun terserah. Ya mungkin saja misalnya pas lagi naik ya sudah zakatnya segitu. Lagi turun ya sesuai dengan hasil. Itu kan sama dengan zakat bisnis ya. Zakat bisnis itu begitu. Jadi ada kemungkinan tahun ini dia harga zakatnya bukan main besarnya karena lagi untung dia. Ada lagi misalnya pas lagi macet.
zaman sekarang misalnya, zakatnya juga terbatas. Ya. Demikian juga yang saham, yang stok dan sebagainya, dihitungnya ketika, makanya perlunya kita menentukan kapan kita lakukan zakat itu perlu, karena itu nisab, jadi nggak boleh sembarangan. Ya. Jadi kalau tiap tahun saya melakukan zakat misalnya awal puasa, ya sudah, begitu awal puasa kita hitung. Saya emang enggak akhir puasa, ya akhir puasa. Berarti kalau dia mati, ya dia nggak disiksa karena belum sampai ke. Tapi kalau sudah masuk nisab, waktu sudah waktu kita belum bagikan, kita meninggal, ada tanggung jawab. Ya. Jadi kita mesti punya kebiasaan menentukan kapan dikeluarkan zakat itu. Silakan, Pak. Untuk gaji, kalau sudah dipotong pajak, apakah harus membayar zakat juga? Enggak, jadi pokoknya bersih ya. Habis dikeluarkan pajak, habis bayar rent dan sebagainya, masih ada sisa, lalu dikeluarkan zakat. Allah itu Maha Pengasih ya. Okay. Jadi mungkin banyak orang yang hidupnya sampai keluarkan zakat. Namun demikian ada orang begini. Jadi meskipun dia itu memang pas-pasan, tetap dikeluarkan zakat. Tapi alhamdulillah itu oleh Allah ditambah itu. Ya. Padahal dia misalnya enggak termasuk yang mengeluarkan zakat, tapi dia ingin bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang dulu dia kerja di Saudi Arabia. Dia seorang insinyur. Jadinya Masya Allah sekitar 7.000 rial ya. Bagus lah. Tapi tiap tahun itu struggling. Pas-pas. Karena kadang-kadang dia mesti berhutang. Kaget dia. Nah, dia pernah mendengarkan ceramah waktu habis salat ceramah yang artinya manaqasa malun min sadaqah. Harta yang dikeluarkan untuk sedekah, untuk zakat tidak akan berkurang. Terus dia tuh memang ini jarang dia mengeluarkan sedekah. Jadi tiap bulan disisakan itu uang sekian untuk zakat dan untuk sedekah. Setelah 6 bulan bukan saja semua bilnya itu ketutupi, malah ada lebih. Dia kaget sama istrinya. Oh kamu, gajinya sama nggak ada perubahan? Naik. Udah lagi cerita di Indonesia dulu. Tadi ada tukang beca datang, Ustadz, alhamdulillah saya tahun kemarin naik haji. Naik haji. Ada lagi tukang jual soto, jadi orang-orang miskin lah naik haji. For some reason. Ustadznya belum naik haji. Ditanya, Ustadz, kenapa naik haji? Ya Ustadz dulu ceritakan. Tukang beca itu. Kalau orang sedekah Allah tambah. Jadi tukang beca ini subhanallah. Tiap hari mesti dia masukkan uang ke masjid. Sedekah. Suatu hari ada orang kaya naik beca, ngobrol-ngobrol, akhirnya dihajikan dia. Banyak cerita seperti itu. Ya. Hari akhirnya ustaznya mulai dia rajin sedekah. Ya. Bagaimana perhitungan zakat usaha untuk grocery? Itu mesti cerita itu harus sampai nisabnya setahun. Jadi setelah setahun itu dihitung keuntungannya berapa dan barang-barang yang ada di dalam grocery itu kalau dijumlahkan berapa. Dari total semua misalnya 10.000 ya dikeluarkan zakatnya. Nggak termasuk gedung ya, atau kulkas dan sebagainya, alat-alat masuk. Pokoknya misalnya gula, kemudian beras semuanya dia jual itu hitung semua tuh yang ada di storage itu semua. Jumlahkan dengan uang berapa. Kemudian ada keuntungan nggak dengan keuntungan itu. Dari jumlah total itu ada dikeluarkan zakat. Ya. Orang yang wajib berzakat yang tidak punya hutang, apakah orang yang bayar mortgage setiap bulannya, apakah termasuk orang tidak wajib bayar zakat? Sementara kehidupannya bisa dikatakan lebih dari cukup. Ya, tadi sudah jelaskan tadi, itu tidak termasuk
utang yang dia lepas dari zakat. Karena itu namanya utang agreement, utang yang ada agreement for certain period of time. Karena kalau gitu berarti nggak akan bayar zakat, nggak akan naik haji, kenaon, banyak utang saya. Jadi bukan itu ya. Jadi utang yang sifatnya dua. Pertama utang perseorangan, ya, maka dia nggak boleh haji kan. Itu dapat izin orang yang mengutangkan itu. Atau kita pinjam uang kepada instansi, right? Islamic Bank misalnya. Nah kita harus bayar tahun ini tanggal sekian misalnya. Nah itu kalau kita dibayarkan nggak ada sisa, itu nggak perlu zakat, ya. Tapi segala utang yang ada kontrak for long time, mau apa itu mobil atau rumah, itu nggak termasuk orang yang bebas dari zakat. Apakah rumah juga harus dibayar zakatnya, Ustaz? Enggak. Saya bilangin tadi, jadi rumah, mobil, segala sesuatu yang kita gunakan, nggak ada zakatnya. Kita punya mobil 3 misalnya, karena kita punya keluarga, itu nggak ada zakat. Jadi yang dipakai sama kita, nggak termasuk zakat. Nah, meskipun kita punya rumah 2, kecuali kalau rumahnya itu untuk dijual beli. Nah, itu jadi zakat bisnis. Ya. Bikin juga kita kalau punya banyak apartemen atau kita sewa-sewakan, itu zakat sewa nanti, hasil disewaannya, bukan berapa harga rumahnya ya. Apa bedanya zakat profesi dengan zakat mal? Misalnya zakat atas tabungan. Zakat mal itu harta kan. Zakat profesi ini adalah bagi orang-orang yang punya income stabil. Tiap bulan dia income-nya sekian. Itu profesi. Nah, Imam Qaradawi dia menisbahkan diwajibkannya dengan petani. Petani itu diwajibkan mengeluarkan zakat ketika panen. Nah, panennya orang yang kerja kapan? Waktu terima gaji. Oleh karena itu maka menurut dia mesti mengeluarkan zakatnya. Ya. Sama aja 2.5%. Jadi kalau kita hitung mesti nggak banyak. Misalnya orang gajinya 5.000, pengeluarannya 3.000, berarti 2.000 kan? $50. Subhanallah. Ya, nggak banyak. Dan usahakan kalau kita lakukan zakat lebihkan, karena takut kita salah perhitungan. Lebihkan lebih baik, lebih selamat. Ya. Karena $1 saja itu akan jadi masalah nanti hari kiamat. Ya. Saya bilang tadi kan Imam Malik malah kalau zakat itu setengah hartanya, dia nggak care. Silakan, masih ada Pak. Apakah bunga bank itu dihitung ketika mau membayar zakat? Bunga bank haram ya, nggak boleh. Nah, kemudian dari barang haram itu ada yang lain. Oleh karena itu maka kita usahakan kalau kita punya akun itu kita ngomong I don't want interest. Tapi kalau misalnya kita nggak ngomong pun ada interestnya, itu nggak boleh, itu nggak termasuk dalam zakat. Kemudian ada 2 pilihan kan, dibiarkan atau diambil. Jadi ini pernah terjadi konferensi para ulama Muslim di Turki dulu ya tentang bunga bank ini. Karena banyak Saudi Arabia, negara-negara minyak itu nyimpen uangnya waktu itu di New York, di New Zealand, di Inggris, dan nggak pernah diambil bunganya, karena haram kan bunga. Tapi mereka kan harus nyimpen uang supaya aman. Akhirnya didiskusikan. Aja kesimpulannya, setelah dipelajari, ternyata waktu itu banyak hartanya yang digunakan untuk Israel, beli senjata dan sebagainya. Jadi senjata makan tuan akhirnya. Jadi kita menghadapi 2 madorot. Maka kata Nabi kan, dalam Qaidah Usul Fikih, al-akhdhu bi akhfid dararain. Kita mengambil madorot yang lebih ringan. Dibiarkan madorotnya besar. Diambil juga haram.
Akhirnya diambil tapi nggak digunakan untuk kepentingan kita. Waktu itu digunakan untuk itu. Nanti tahun 80-an ya, untuk orang yang kelaparan di Afrika, untuk orang-orang di Afghanistan yang sedang berjuang begitu. Ya. Jadi dan dari uang bunga itu nggak ada berkahnya dan juga nggak ada pahalanya ya. Nah, makanya tidak boleh uang bunga itu dikasihkan ke sekolah, ke masjid. Kasihkan misalnya kepada orang yang mau operasi nggak punya uang, atau orang di kampung yang rumahnya kalau hujan kehujanan, atau orang bikin jalan sebagainya. Just to get rid of this. Daripada digunakan orang kafir, orang bank yang kita ambil. Right? Namun kalau kita memang niatnya ingin dapat bunga, ya itu haram ya. Karena ancaman riba ini dalam Quran berat sekali. Right? Orang yang makan riba nanti hari jalannya itu sendiri. Dan ancamannya itu kuat. Faman ada, barang siapa orang yang tahu riba haram tetap juga dilaksanakan, faulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Khalidina fiha. Allah nggak pernah ngancam orang bunuh, orang zina dengan ancaman seperti itu. Ashabun nar. Enggak. Kenapa? Karena kalau orang berzina, orang berbuat gambling, itu efeknya untuk diri sendiri. Tapi kalau riba, itu turun-temurun nanti. Dia meninggal, cucunya semua kena. Ya. Meskipun mereka nggak berdosa. Ya. Ya, silakan. Jadi tadi bunga bank itu nggak, bunga banyak barang yang haram itu nggak ada zakatnya. Apakah boleh gaji dikeluarkan zakatnya tiap bulan? Itulah tadi itu ya, zakat profesi ya. Ya. Jadi sebetulnya sebaiknya tiap bulan. Kalaupun enggak ya dihitung. Kalau kita nanti kalau setahun kita mengadakan perhitungan ya, karena kita lupa nggak tiap bulan saya dimasukkan itu. Makanya saya tahu tiap bulan saya ada sekian. Berarti setahun 2000 kali 12 kita masukkan. Ya, kalau bisa rajin ya tiap bulan keluarkan. Malah ada orang gini, ada orang tiap bulan dia keluarkan. Setelah setahun, pokoknya jumlah berapa dia punya dia keluarkan. Barokah orang itu. Apakah zakat mal bisa dibayarkan ke famili yang sangat memerlukan? Bagus. Jadi zakat itu juga pahalanya ada yang melebihi ya. Jadi zakat kepada famili itu double pahalanya. Pahala zakat, pahala silah, menguatkan hubungan silaturahmi. Siapakah famili yang boleh mendapatkan zakat? Orang yang bukan di bawah tanggungan kita. Jadi istri nggak boleh kasih zakat, meskipun miskin. Anak nggak boleh. Orang tua nggak boleh. Karena itu diwajibkan kita memberikan nafkah. Right? Tapi istri boleh ngasih zakat kepada suami. Kalau suami income-nya kecil, si istri, Masya Allah, itu boleh ngasih suami ya, zakat itu. Karena si istri nggak wajib nanggung suami. Makanya termasuk juga kalau kita bayar zakat fitrah, itu kalau punya pembantu, kita wajib mengasih zakat fitrah. Karena pembantu di bawah pilihan kita. Nah, kita ngasih kakak kita, adik kita, paman kita, ibu kita itu pahalanya double. Kalau mereka memang miskin dan termasuk, ingat ya, ada 8 tadi, termasuk yang 8 itu. Makanya zakat itu mesti disebutkan zakat. Kalau sodako, baiknya dirahasiakan. Zakat bisa amplop plus zakat. Karena mungkin orang yang menerima, loh, saya ini nggak berhak menerima zakat. Bisa dikembalikan atau kasihkan orang lain lagi. Jangan sampai nanti orang yang nggak berhak menerima zakat, kita kasih zakat misalnya. Makanya mesti disebutkan. Mesti diniatkan, niat saya ini orang zakat, kemudian dikasih tahu ini zakat. Ya. Pertanyaan selanjutnya,
bagaimanakah dengan tanah yang dipakai sebagai lahan pertanian dan dipakai digarap sama orang lain? Itu tergantung agreementnya. Ya. Jadi kalau kita yang punya tanah sebagainya, tanahnya nggak termasuk zakat. Yang zakat itu hasil pertaniannya. Nah kalau kita sewakan, nah itu hasil sewanya. Kita misalnya nggak garap karena kita nggak mampu, kita di sini ada yang garap semuanya, kemudian hasilnya berapa? Nah, agreementnya gimana? Agreementnya misalnya hasilnya nanti 50-50. Ya kita di 50 itu kita keluarkan zakatnya. Atau enggak? Pokoknya mah dia mah nyewa tanah dan sebagainya. Nah, hasil sewaan itulah zakatnya dikeluarkan. Ya, jadi tergantung ya. Bagaimana membayar zakat kebun yang setiap panen berbuah dijual hasilnya? Apakah tanah kebunnya perlu dizakat atau cukup hasil panennya saja? Hasil panen aja. Jadi sesuatu yang sifatnya netap ya, kayak tanah, kayak rumah itu nggak ada zakatnya. Jadi misalnya kita punya tanah ditanamin nggak ada hasilnya, nggak ada zakatnya sudah. Ya termasuk. Apakah kita bisa menyalurkan zakat sendiri tidak melalui badan zakat? Boleh. Karena nggak wajib ya. Jadi malah saya kira masing-masing kita ini tahu sekeliling kita ya. Nah, makanya di Amerika kadang-kadang kenapa kasihkan sama imam atau ke masjid, karena masjid itu tahu kita misalnya di map ini itu nanti akhir puasa itu ribuan sekarang yang memerlukan zakat ya. Nah, tapi kalau kita biasanya gini, saya misalnya kita tahu bahwa jadi gini, zakat itu nggak boleh kita kasihkan semua ke Indonesia, nggak boleh. Nah, boleh hub misalnya boleh, karena di Indonesia lebih banyak betul. Kenapa? Karena sebetulnya orang-orang kaya di Indonesia bertanggung jawab kepada orang-orang miskin di Indonesia, bukan kita. Kita bertanggung jawab kepada orang miskin di sini. Jadi kalau orang miskin terlantar di sini, Allah akan tanya kita. Nah, orang terlantar di Indonesia kan tidak. Nah kita kebanyakan kan mungkin punya keluarga yang miskin sebagainya, ya kita bagi dua, suruh bagikan di sana. Nah, sebagian lagi kita bagikan di sini. Ya. Jadi kita mesti pandai-pandai membagikannya, mana yang lebih urgent, lebih perlu. Ya. Kayak zaman sekarang ini kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Yang tadi masalah penyewaan tanah, Ustaz, kalau kita menggratiskan penyewaannya kepada petani penggarap, gimana zakatnya, Ustaz? Ya kita nggak zakat. Kalau kita gratiskan minyak tanah sebagian, ya kita nggak dapat apa-apa dari situ, nggak ada zakat. Karena tanah sendiri nggak perlu dizakatin. Kecuali kalau tanah untuk jual beli ya, itu ada zakatnya. Tiap tahun ada zakatnya. Kita punya banyak tanah kan, itu untuk jual beli, nah itu ketika kita zakat termasuk itu. Tanah ini harganya berapa ya, kita masukin. Ya. Jadi kalau rumah juga sama? Hah? Kalau rumah juga sama, Ustaz? Kalau rumah buat jual beli, kena zakat juga? Zakat juga. Tapi itu zakat jual beli ya, harganya. Ya. Bagaimana perhitungannya, Ustaz? Perhitungannya ya kalau pas waktu zakat kita mesti evaluate value dari rumah itu. Jadi misalnya rumah ini sekian ya, kita zakatnya sesuai dengan misalnya rumah itu 500.000, dari situ kita keluarkan zakat. Apakah harta hasil pembagian warisan harus dikeluarkan zakatnya? Dan bagaimana perhitungannya? Ada dua pendapat, ada yang mengatakan kalau itu harta itu banyak, itu harus langsung. Tapi kalau harta itu tidak banyak, itu nunggu setahun sampai nisab. Kalau masih ada, kalau keluarkan zakat. Ya. Kan macam-macam ada. Kadang-kadang mungkin orang dapat harta warisan pas-pasan lah, karena nggak banyak ya. Itu nggak perlu zakat. Tapi kalau masih setelah setahun masih ada, itu tidak mau. Dan dia masih reach the nisab,
ya di limitnya itu harus keluar zakat. Andaikan misalnya harta kita pada waktu haul 100 juta, setahun kemudian harta kita menjadi 200 juta, apakah yang dijakati total 200 juta atau hanya harta yang sudah dimiliki penuh selama setahun? Yang selama setahun itu. Jadi misalnya kita tiap awal puasa mau zakat. Pas awal puasa itu kita punya 100. Besoknya dapat haji nomplok 200. Nah, itu nggak masuk. Sampai setahun lagi nunggu dia. Nah, karena itulah yang disebut dengan haul. Ya. Tapi kalau misalnya kita ini ada 100, kita tiap tahun melakukan zakat tanggal 10 Ramadan. Nah, jadi sampai tanggal 9 itu kita masih ada 100 saja. Besok kalau melakukan zakat dapat untung. Ya, itu harus dimasukin. Pokoknya zakat itu makanya saya bilang tadi kita mesti menentukan itu mestinya sebaiknya bulan Hijri ya, makanya bulan Maulud, bulan apa aja pokoknya. Tapi kebanyakan kita Ramadan kan, nah itu mesti menentukan gitu. Menentukan itu penting kalau kita meninggal. Jadi kalau misalnya tiap tahun kita tanggal 10 Ramadan, kita tanggal 9 meninggal, kita nggak ada dosa. Tapi tanggal 12 kita meninggal, sebelum zakat dituntut nanti. Ya. Sudah aja. Doa aja ya. Ya. Insya Allah kita doakan berpulang Allah Bapak Irwan ya, Subarjo ya. Ya Pak Ustadz. Subarjo dan Bapak Hadi Firdaus. Ini kapan meninggalnya? Baru meninggal ya? Kemarin saat Hadi Firdaus anaknya saat yang tinggal di sini. Bapaknya Pak Hadi. Yang meninggal siapa? Bapak Irwan Subarjo. Oh, Bang Subarjo. Jadi keluarga Pak Hadi ya? Iya, Hadi Firdaus. Haji Firdaus, kakak dari Bapak ini ya, Harapan Markum. Ya. Oke. Alhamdulillah hamdan yafi ni'amahu fi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wassim madkhalahu wa naqqih min al-khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas wa adkhilhu jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتراويحنا ووترنا وجميع أعمالنا. اللهم تقبل منا زكاتنا وصدقاتنا وجميع أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.